Iku sing niat mancali wong lanang karo niat mancali keluarga kula niku mun diniatno mun suwe. Nggih mun suwe. Dadi wis nembung pengen adol iki, adol sawah, pengen nembung adol kampung, apa nggo modal usaha iki, usaha iku mun suwe. Nggih, mun suwe. Neng keluarga kita kan harus diskusi dulu, semua itu kan harus dipastikan kekuatannya seperti apa. Wong kan kudu sak kuate, sak monae. Kalau memang dia nggak kuat dengan kehidupan di dalam keluarga saya yang aturannya aturan agama, saling bau membau, saling bantu membantu, saling tolong menolong, ya, dan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Kalau memang dia itu punya komitmen yang kuat dan dinilai akhlaknya itu di dalam keluarga merawat saya bagus. Saya tinggal halu suruh modali ipar saya dimodali. Saya tinggal minta Ina, Mbak Jumu modali semene nggo iki. Pasti dimodali. Minta ibu berapa dikasih. Mbok 3 miliar ya dikasih. Tapi kan dilihat kelakuannya sehari-hari itu kan keluarga kan menilai. Ya, hormatnya sama suami, terus apakah pernah nyuguhi makan suami atau menghormati suami, ngumbahno klambine bojone. Sama sekali nggak ada kok. Sama sekali penghormatan itu nggak ada. Tiap hari itu intinya suaminya tuh dihina, suaminya itu dinyek gitu. Dia nyek lucu, nyeknya kaitan sama yang paling vital itu. Hal-hal yang vital, hal seperti itu kan bukan tempat hiburan. Rumah kita atau keluarga kami kan keluarga agamis, tempat orang berpuasa, tempat orang sholat, ya, tempat orang beribadah, tempat orang ngaji, tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk seperti itu. Ibarat kata rumah saya itu tempat perdagangan, ya, perdagangan barang untuk berdagang ini itu kan tempat dagangan, tempat suci, tidak boleh dinodai dengan hal-hal seperti itu. Ternyata dipakai seperti itu. Dia main-main dengan laki-laki lain dimasukkan ke kamar saya. Ya, dia main dengan orang lain sampai pagi di kamar saya, ganti laki-laki lagi dibawa pulang. Jadi intinya bawa sampah dari luar bawa ke rumah. Bukannya menyelesaikan permasalahannya sendiri agar nanti dipakai untuk membantu suaminya, tidak. Permasalahannya sendiri saja tidak selesai dia kok. Sampai mikir rumah tangga tidak ada. Jadi cintanya, senengnya dia itu cuma dengan dirinya sendiri. Sudah dikatakan sendiri bahwa dia itu sangat menyukai dengan dirinya sendiri. Dan tidak ada sedikit pun peluang orang lain untuk dicintai atau disukai. Dia sangat mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak ada dalam hatinya posisi orang lain tidak ada. Bahkan anak sendiri itu hanya cuma sekedar alat atau playing maker atau playing victim. Jadi anak itu nanti akan dibagikan ajang, dipakai alat untuk keuntungan dia. Dan anak saya tidak diberi kemerdekaan untuk berpikir merdeka dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini bahaya. Jadi anak saya ini didikte untuk membenci bapaknya, untuk nanti membunuh bapaknya. Nanti setelah bapaknya terbunuh, diajak untuk ngeroyok maiko pakane, ngerampok warisan. Warisan apa? Warisan utang. Kalau saya boleh cerita, semua yang ada itu sudah kita amalkan. Bagian sawah yang saya miliki sudah saya jual. Setelah itu uangnya saya kasihkan masjid, biar uangnya naik ke Allah saja langsung. Saya percaya masalahnya. Sudah kadung percaya. Enggak pernah mikir hidup saya sesuk seperti apa. Saya dikasih nafas, disapa, kasih kesehatan sama Tuhan, saya dikasih mata, dikasih semuanya, ini berkah saya. Dikasih sehat ini udah berkah. Saya enggak berpikir soal duit itu saya enggak pernah. Ada yang ngasih, selalu ada yang ngasih. Ada yang mengasihi saya, ibu saya, adik saya, ya, semuanya ngasih saya. Karena apa? Kalau saya itu menerima langsung tak kasih. Enggak ada yang sakit, terima berapa yang saya kasihkan. Terima berapa miliar langsung saya kasihkan. Saya enggak pegang, enggak pernah megang. Ada minta wakaf, udah saya kasihkan. Butuh apa? Butuh jalan, langsung saya kasihkan. Tapi kan tidak untuk saya pamerkan. Ini terpaksa saya kasihkan. Pernah itu gedung haji mau dibangun, tidak ada tempat. Lalu itu tempat itu tinggalannya bapak saya. Kalau sekarang dihitung ya kira-kira ya 10 miliar. Bagian saya itu 3 miliar.
Itu saya kasihkan saja, udah jadi gedung ngaji. Tidak nyombong, enggak, ya saya kasihkan, semuanya saya kasihkan. Semua orang tahu itu. Ya tetapi kalau dia tidak memahami kondisi kebatinan saya, tidak memahami spiritualitas saya dan cara berpikir saya di dalam menghadapi masalah. Kalau saya menghadapi masalah karena saya wastu pramuka, saya bukan kuli, saya pemikir. Saya itu seorang pemikir, seorang filosof. Seperti membuat kopi itu diseruput setelah menep. Tidak ada masih mulat-mulat panas baru dicampur langsung diminum, tidak ada. Kita sabar, kita tunggu, nanti kalau menep kita minum. Nah tapi saya tahu caranya buat dia dibuat tambah racun di bawah hendrin, ya bisa mati lah, daripada mati kan mendingan minum yang lain. Begitu kan, dia pun begitu barangkali. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi perpisahan saudari Wiwi dan saya itu tidak ada masalah. Karena memang cara kehidupannya dengan cara sendiri seperti itu dan cara berpisah seperti itu. Kalau memang sudah ada loh ya laki-laki lain yang serius mencintai dia sejak dulu, sudah dicintai orang. Sudah ada hubungan serius dengan siapa, cuma pacaran seperti itu saja, seperti gendahan atau cuma perselingkuhan atau hubungan gelap seperti itu kan ya sebenarnya ya gelap tuh. Namanya hubungan gelap ya tetap gelap, akhirnya ya gelap, membuat hidup semakin gelap, tidak jelas. Jadi seperti itu. Saya kan tidak mungkin menjelaskan A sampai Z tentang perilaku tertentu. Hanya kejanggalan-kejanggalan dan tanda-tanda ganjen, tanda-tanda gampang untuk mengalihkan perasaan ke orang itu sudah kita amati sejak dia wiyata di Pogading pun kita pantau. Dia main dengan siapa, nanti besoknya main dengan siapa, itu melibatkan hati, Bu. Belum di Gunung Panti pun saya pantau, saya lihat, saya dolani. Dan ternyata kisahnya sama. Kisahnya adalah backstreet. Dia bermain lucu-lucuan di belakang. Jadi main selingkuh di belakang suaminya, melakukan hal seperti itu terus dilakukan dan terus dicoba terus. Ya jadi sikap, jadi watak, jadi perilaku yang menyimpang. Dan itu tentu tidak menggembirakan. Tidak menggembirakan banyak orang, dan jadi pelakor, tidak merusak rumah tangga orang dan lain sebagainya. Dan itu tentunya merusak dunia pendidikan di Pati. Kalau sudah dipindahkan di mana ya udah berkah itu. Saya kan malu. Malu saja udah. Malu itu namanya malu ya, daripada nanti jadi pembicaraan, daripada nanti jadi tema pembicaraan publik, saya mendingan diam saja. Memang tidak saya urusi. Kenapa itu saya urusi? Karena menyangkut sesuatu yang sifatnya pribadi ke saya gitu loh. Dia berhubungan dengan laki-laki lain, laki-laki itu menghujat saya atas inisiatif dia gitu loh. Jadi saya udah tidur enak-enak, ibarat anjing lah saya lah, ya asuh dede kan gitu kan, ditonyol-tonyol, dihina-hina dan lain sebagainya kan, ya akhirnya kan ya tetap meraung, akhirnya kan menggonggong kan begitu. Saya kan menyuarakan, jadi itu bagian dari mekanisme penuangan perasaan seseorang kan berbeda. Kalau saya memang dengan cara saya viralkan seperti ini biar didengar orang sebagai pembelajaran bersama bahwa di situ ada masalah gitu, dan ada masalah itu harusnya cepat-cepat diselesaikan. Enggak, ini dia memperpanjang masalah dengan melarikan diri, ya saya ya berkoler-koler, ya akhirnya ya modot terus ini kayak benang layangan, ya selalu diudal ya semakin tinggi semakin nggak kelihatan, makin jauh gitu loh. Asalkan tidak putus ya jauh. Maka dari inilah saya inginlah mendekatkan cara benang ini ya waya digulung Pak. Bareng gelar kan digulung, ini saya gulung dikit. Barangkali nanti bisa ada pendekatan, ada pengertian maksudnya ngene gitu. Ya saya tahu lah kekurangan saya tahu, saya menyadari. Makanya itu saya sangat bersyukur sekali atas kritik-kritik dari teman-teman semuanya, atau memberikan saran-saran harusnya begini, harusnya dilakukan hal seperti ini dan sebagainya. Itu kan suatu bentuk mekanisme dari hukuman. Maka dari inilah saya meminta para pihak ini agar dapat
melakukan sesuatu secara terukur. Dan itu perhitungannya di sini, nanti kita serahkan di sana agar dipotong dari sana dan lain sebagainya. Gitu. Demikian ini yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kita sampaikan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.